40. Ning. Tuan Jeffrey langsung dilarikan ke rumah sakit ketika tiba-tiba tidak sadarkan diri. Cassandra histeris, apalagi setelah melihat sang ayah yang sepertinya benar-benar tidak baik-baik saja itu. Romeo segera membawa sang istri memakai mobil lain ke rumah sakit setelah Tuan Jeffrey dibawa oleh beberapa pengawal memakai mobilnya. Awalnya Cassandra ingin ikut di mobil yang sama dengan sang ayah, tetapi Romeo mencegahnya. Setelah tiba di rumah sakit, para tenaga medis sudah siap dengan berangkar di depan pintu masuk. Dengan sigap, mereka membaringkan Tuan Jeffrey dan membawanya ke ruang ICU. Perasaan Cassandra benar-benar tidak enak, campur aduk tidak karuan. Dia takut, benar-benar takut. Cassandra hanya bisa berdoa semoga sang ayah baik-baik saja, padahal hubungan dengan suaminya baru saja membaik. Cassandra tidak ingin terjadi apa-apa dengan sang ayah. Dia ingin hidup bahagia bersama ayahnya dan Romeo. Cassandra tidak bisa kehilangan untuk yang kedua kalinya. Namun sepertinya Tuhan lebih sayang ayahnya. Tuan Jeffrey dinyatakan meninggal saat masih di perjalanan. Beliau sudah menghembuskan nafasnya sebelum sampai rumah sakit. Kini, Cassandra hanya bisa menatap nanar pemandangan di depannya saat ini. Di bawah naungan payung hitam yang dipegang Romeo, wanita cantik itu melihat kepergian sang ayah dan menatap jasad pria yang menjadi cinta pertamanya itu untuk yang terakhir kalinya. Selama ini ternyata Cassandra tidak tahu jika sang ayah memiliki penyakit paru kronis. Tuan Jeffrey memang penderita penyakit jantung, tapi setahu Cassandra penyakit itu sudah sembuh. Namun kenyataan, jika Tuan Jeffrey menyembuhkan penyakitnya pada Cassandra, benar-benar membuat wanita itu syok. Siapa yang tidak terkejut jika tiba-tiba ayahnya meninggal tepat di depan matanya? Padahal beberapa menit yang lalu, mereka masih mencari kamar bersama. Bahkan Cassandra belum mengatakan pada sang ayah, jika saat ini dirinya tengah hamil 5 minggu. Cassandra menunda pemberitahuan berita kehamilannya, karena dia ingin memberikan kejutan itu di hari ulang tahun sang ayah 1 minggu mendatang. Kepergian itu begitu mendadak. Cassandra benar-benar terkejut, bahkan kemarin sempat pingsan 2 kali. Setelah berada di rumah duka selama seharian kemarin, akhirnya sekarang Tuan Jeffrey sepakat untuk dimakamkan. Doakan ayah, ikhlaskan kepergiannya. Beliau sudah bahagia tanpa merasakan sakit lagi. Ayah juga sudah menitipkanmu padaku, jadi jangan sedih terus. Bisik Romeo, sedari tadi rangkulan tangannya tidak pernah terlepas dari bahu Cassandra. Sedangkan tangan kanannya memegang payung untuk mereka berdua. Langit seakan ikut berkabung, karena yang awalnya cerah, tiba-tiba menjadi mendung. Hujan pun turun tidak begitu deras. Aku sayang kamu. Aku sayang anak kita. Aku tidak mau kau sedih terus seperti ini. Romeo masih terus membisikkan kata-kata penenang untuk sang istri. Cassandra hanya mengangguk sambil menatap peti jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Sederetan prosesi pemakaman sudah dilakukan dan sekarang saatnya lubang itu ditutup dengan tanah kembali. Terima kasih Romeo, kamu selalu ada untukku. Sayang, aku ini suamimu loh, jadi sudah sepatutnya aku ada di sisimu. Tapi di kehidupan yang dulu, kamu tidak pernah ada. Kamu meninggalkanku saat aku terpuruk kehilangan ayah. Kamu tidak pernah perhatian. Romeo hanya bisa menghela nafas ketika istrinya sudah mulai mengungkit di kehidupan yang lalu, yang baginya itu hanyalah mimpi buruk bagi Cassandra. Karena Romeo yakin jika apa yang semua dikatakan Cassandra adalah saat dia berada di alam mimpinya. Kamu hanya bermimpi sayang, tidak ada orang yang lahir kembali di kehidupan sebelumnya. Cassandra kali ini diam saja. Dia tidak peduli Romeo tidak percaya dengan semua kisah yang lalu. Yang penting kehidupannya sekarang sudah jauh lebih baik. Aku sudah bahagia ayah, tapi akan lebih bahagia lagi jika ada ayah di sini. Ayah belum lihat cucu yang sangat ayah nantikan. Maafkan Jessie yang belum bisa berbakti. Maafkan aku ayah. Cassandra kali ini diam saja. Dia tidak peduli Romeo tidak percaya dengan semua kisah yang lalu. Yang penting kehidupannya sekarang sudah jauh lebih baik. Aku sudah bahagia ayah, tapi akan lebih bahagia lagi jika ada ayah di sini. Ayah belum lihat cucu yang sangat ayah nantikan. Maafkan Jessie yang belum bisa berbakti. Maafkan aku ayah. Aku berjanji akan bahagia.